Assalamualaikum. Halo guys. Jadi hari ini kita akan observasi di SD Negeri Margoyasan. Yuk ikuti keseruan kami. Sebelumnya, kita meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan observasi dan wawancara di SD negeri ini. Yuk kita simak hasil wawancaranya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok seni tari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PGMI. Sebelumnya kelompok kami izin wawancara terkait dengan seni tari yang ada di SD Margoyasan niki. Mohon maaf sebelumnya, mungkin Ibu bisa perkenalan nama terlebih dahulu sama mengampu kelas berapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya perkenalan kami ya. Saya Bu Reni Rianasari, saya guru kelas di SD Margoyasan ini, mengampu di kelas 3. Kemudian samping saya ini Bapak Novi Santoso, guru kelas 5, mampu di kelas 5 ya. Background kami sebenarnya dasarnya, kalau saya sendiri dari guru bahasa Inggris langsung sama PGSD. Kalau Bapak ini dari hubungan internasional dan PGSD, pengampuannya dasar pendidikan kami. Izin bertanya, Bu, untuk menurut Ibu sama Bapak itu pentingnya pembelajaran seni budaya dan keterampilan itu seperti apa gitu? Menurut kami untuk pembelajaran seni budaya dan keterampilan itu sangat berpengaruh kepada anak-anak di kehidupannya mereka, keterampilannya, keseniannya. Jadi melestarikan kebudayaan anak kita yang ya anak-anak mewakili kita, meneruskan pelajaran kebudayaan ke anak-anak, melestarikan, dan dari keterampilan itu juga membiasakan kehidupan sehari secara kontekstual. Mungkin menambahi terkait dengan pernyataan dari rekan kami ini, pentingnya keterampilan di tingkat SD. Menurut kami pengen terutama di kurikulum ya, ingin memberikan di kurikulum kami memang kita menitik beratkan untuk seni anyam, Mbak. Kenapa seni anyam kita kuatkan di SD Negeri Margoyasan? Karena kita memilih bagaimana kemudian ada produk proyek kami namanya Janurku, penggunaan janur untuk pembuatan alat rumah tangga, untuk anyam-anyam dan lain sebagainya. Intinya bagaimana kemudian nanti anak selepas dari SD ini mempunyai keterampilan, mempunyai kreativitas, skill terkait dengan anyam. Sehingga kami menitik beratkan untuk khususnya seni yang ada di SD Negeri Margoyasan fokus kepada seni anyam. Dan kita mendatangkan guru ekstra ya, guru ekstra khusus untuk seni anyam. Karena memang branding kita ingin membangun apa yang bisa dibanggakan di SD Negeri Margoyasan ini adalah bagaimana kemudian anak didik kami, produk kami ketika nanti lulus di SD Negeri Margoyasan itu mempunyai keterampilan, salah satunya adalah menganyam. Oke, selanjutnya ini mungkin untuk masa tambahan untuk dari guru pengampunya untuk pria anyam ini, kita ngambil dari isi. Memang jurusannya beliau seperti itu di kesenian. Memang basicnya dia itu seni rupa, ada seni, dari dulunya dia guru batik dan dia mampu juga di seni kriya. Terus kalau fasilitas penunjang pembelajaran seni dan karya yang ada di SD Negeri Margoyasan sendiri itu seperti apa, Bu? Sarana penunjangnya tentu saja kita punya tempat khusus untuk labnya, tempat untuk galerinya. Kita juga punya galeri batik, tetapi untuk tahun ini kita memang mengandalkan untuk krianya, anyam yang kita
coba untuk kita angkat. Selain sarana dan prasarana, kita tunjang dengan dana bos dan bosda ya, itu untuk tenaga pengajarnya. Itu kita bayar dengan menggunakan dana bos, dan kita terkait dengan bagaimana kemudian kita memberikan fasilitas kepada anak untuk terkait dengan seni budaya atau kriaannya, ya kita alokasikan bahan-bahan untuk pelaksanaan praktek, ya kita fasilitasi. Bahan-bahan dari sekolah. Kadang kita juga mendatangkan guru pamong yang ahli dalam bidang itu. Ya. Kita juga mendatangkan orang luar, contohnya ada wali murid yang bisa gitu kan, ketok tular gitu. Kayak kelas inspirasi gitu. Ketika wali murid mempunyai keterampilan untuk keahlian, maka kita angkat untuk belajar bersama, istilahnya saling mendukung. Jadi antara guru, sekolahan, dan wali murid saling kerjasama. Kita contohnya ada kemarin yang ahlinya wali murid di bidang batik, kita datangkan, kita bareng-bareng bikin batik sama anak-anak di kelas itu. Jadi bukan cuma guru saja yang ketok tular, wali murid juga ketok tular, berbagi ilmu. Berarti ada kolaborasi ini. Iya, kolaborasi, dan fasilitasnya ada yang kita dari Pusda, Pusn, dan ada yang swadaya. Terus kemudian identitas unggulan di bidang seni di SD ini apa? Ini identitasnya dari kriaannya, terutama seni anyam itu. Karena untuk batik dan sastra Jawa itu masuk di muatan lokal, sedangkan untuk seni budaya dan prakarya itu masuk di tematik. Dan kita itu kemas dengan bentuk P5, Mbak. Ada produknya itu P5 nanti. Di akhir tahun itu ada namanya kita panen P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Di situnya tempat bagaimana kemudian ajang mereka untuk mengekspresikan keseniannya. Terus prestasi atau tujuan yang berkaitan dengan kegiatan seni mungkin dimulai dari tahun 2020 sampai 2023 atau sebelumnya itu seperti apa? Kalau sebenarnya kita itu kok di tahun-tahun 2017 tuh juara 1 tingkat kota untuk seni tari. Tetapi karena jadi kebijakan kepala sekolah berbeda-beda tiap tahun, ada yang memang harus sesuai kurikulumnya. Tahun ini kita unggulkan ini bergantian. Dan tadi kalau seni tari itu biayanya lebih mahal. Kita untuk propertinya ya. Propertinya jadi satu orang aja kita 7 juta untuk pentas, dan belum mentor, belum maju-maju, belum make up yang lain-lainnya gitu, belum. Itu dari tari kreasi ya. Kalau tari kreasi aja untuk hak cipta juga kita harus bayar. Lagunya juga itu mahal juga, untuk pengiring tari itu kan nggak sedikit. Dan menurut saya kalau untuk tingkat SD, di SD kita belum, ya semangat itu belum belum balance sama yang kita dapatkan gitu. Dan karena kepentok sama COVID juga, jadi kan kemarin agak vakum, kemudian kita cuma pembelajarannya daring. Kemudian di tahun ini kita baru mulai tatap muka, terus kita baru merintis lagi kekriaannya. Terus ini di sekolah ini ada guru kelas yang mungkin expert atau ahli dalam bidang seni, itu ada nggak? Kalau kita semua guru itu dikasih basic dalam dasar ya. Dasar semua, kita semua guru karena lulusannya PGSD semuanya. Ada muatan di situ kan di PG. Memang ada beberapa guru yang beda sekolah, cuma satu bidang, jadi beberapa bidang. Kemudian tapi keseluruhan kita dapatin semua materi. Membuat materi semua, ya SPDB, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, BPKN, jadi semuanya seni budaya juga semua kita ngampu semua, jadi kita punya pembelajaran itu semuanya. Berarti harus paham semua tentang materi gitu. Iya. Terus kemudian di sekolah ini ekstrakurikulernya apa aja gitu? Istilahnya di sini ada kriaan yang tadi, kemudian pramuka, kemudian sepak takraw, kemudian di sini ada drum band, madin ini seperti TPA, dinia, madrasah dinia, itu ya, udah itu aja. Meskipun basicnya negeri tapi tetap
ada itu ya Bu, apa diniyahnya? Iya, ada diniyahnya. Iya. Kita kerjasama dengan KUA. Oh, iya. Terus kemudian menurut Bapak dan Ibu, apa faktor penghambat pelajaran atau kegiatan seni yang ada di sekolah ini? Faktor penghambat kami itu karena kita terbatas waktu, Mbak. Waktu kita kan jadi kalau sesuai dalam buku tematik ya Pak ya, ini sekilas, jadi kita prakteknya itu, jadi kalau di buku itu kita cuma dilihat kulitnya aja. Kalau kita mengembangkan waktunya tidak ada, dan guru-guru sudah setelah mengajar kita kegiatan administrasi yang lainnya. Memang kalau anak-anak secara SD itu kalau tidak dibimbing atau kreasi kan tetap kurang ya Pak ya. Iya. Oh, itu saja Bu atau masih ada? Waktu, terus kalau seni tadi pendanaan ya. Pendanaan terkait Pendanaan. dengan sumber daya manusianya, Mbak. Sumber daya manusianya yang benar-benar mumpuni di bidang seni tari kita tidak punya. Dulu yang ngajar di seni tari memang SDM-nya bagus, anak isi juga, tetapi karena dia juga ikut festival-festival tari, tetapi karena yaitu pendanaan guru juga, karena kita di BOSDA dibatasi untuk ekstra itu cuma berapa persen. Gitu ya Bu. Terus kalau ini apa kaitannya antara pelajaran seni budaya dengan kurikulum yang ada di sini itu gimana Bu? Kalau kurikulum kita ini sekarang kurikulum merdeka belajar ya Pak ya. Jadi, tetapi kita masih menggunakan kurikulum K13, tetapi ditambahi dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila, penambahannya itu. Nah, di pembelajarannya kurikulum 13 itu kita di situ ada SPDB-nya juga, semuanya ada, semuanya mapel semua ada, cuma ada penambahan di profil Pancasila itu. Terus kalau ini Bu apa kaitannya sama materi tari, seni tari yang ada di sini. Itu kaitannya dengan kurikulum, kemudian sama kegiatan seni tari yang ada di sini mungkin Kalau gimana? untuk materinya kita sesuai dengan yang ada di buku. Saya ada di buku aja. SPDB ini ya, Pak. Iya, SPDB. Sesuai dengan buku tematiknya kan ada. Seperti mana? Jadi untuk kelas 1 itu yang diajarkan apa, kelas 2 apa, itu kan ada semua. Ada semua. Yang jelas untuk kaitannya memang sentuhan-sentuhan yang kita berikan kepada anak, khususnya untuk tari, motorik kasarnya ya, mungkin dengan gerakan, dengan keterampilan dan lain Pengenalan sebagainya, lantai, pola lantai dan lain polanya, sebagainya. background, jadi dasar-dasar itu. Ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan banyak dari kita supaya kita bisa mengambil ilmunya dan mungkin bisa menjadi referensi buat kita ke depannya gitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil wawancara terkait seni yang ada di SD Negeri Margoyasan. Selanjutnya, yuk kita tengok setiap sudut yang ada di sekolah ini.
video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.